muslim yang baik itu seperti apa nih Ustaz? Makanya disuruh infak dan sedekah dimaksimalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Rikongo, mengisuki tapi saya dulu sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alladzi aqsama bihablillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan kita masih sanggup disolatkan sebelum disolatkan orang lain, dan kita masih kuasa dan diberi kekuasaan oleh Allah untuk kesanggupan badan kita diamanahkan oleh Allah, masih sanggup sholat di belakang imam sebelum diukur di depan imam alias di sholat jenazah. Kita masih sehat-sehat saja. Atas karunia ini adalah karunia yang paling indah bagi kita orang yang beriman. Masih ada secerca kehidupan menyatukan jasad dan ruh awak supaya bisa menjalankan amanah di depan Allah, dan agar kita bisa mengembalikan semua yang diberikan Allah ini, yang dititipkan Allah ini dalam keadaan beriman dengannya. Amin. Alhamdulillah. Dan atas karunia itu alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Allah SWT. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus Masjid Abrar dan Ustaz kita, alim kita. Mudah-mudahan selalu diberikan lindungan Allah, kesehatan, dan juga khusus bagi jemaah Masjid Abrar. Hari ini mudah-mudahan setiap langkah menuju masjid ini selalu berhitung nilai ibadah dan terbaik di sisi Allah. Amin. Baik ibu, bapak-bapak, kami tambah panjang jatuh limpahan resisten. Untuk kajian kita malah lama dan sempurna. Setelah Idul Fitri ini mengingatkan kita, mengenang diri kita supaya jangan lupa kepada Allah, supaya jangan lupa diri kita. Maka kajian kita hari ini adalah dari An-Nisa ayat 59 yang kita berjudul yaitu 4 macam jalan menuju Allah dan 4 yang menghalangi kita jalan menuju Allah. Jadi 4 macam jalan menuju Allah, 4 macam dulu yang dapat menghalangi kita untuk jalan mengingat Allah SWT. Apa yang bermacam itu Pak? Yang bermacam jalan menuju Allah itu yang pertama yang dinamakan sanad atau agama. Yang mana kita berjalan di dalam kehidupan ini, kalau ingin selamat tentulah kita berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Itu Al-Imran. Kemudian supaya kita jangan bergeser menjadi sesat atau tenggelam atau terjatuh ibarat kereta api, supaya kita beradu selamat, maka berjalanlah selalu di dalam rel tersebut, yang mana rel itu adalah merupakan tempat kita berjalan dan sampai terpeleset. Oleh karena itu apa yang kita menjadi pegangan adalah syariat atau agama Allah. Sebagaimana perintah Allah untuk diperintahkan kepada kita agar selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taatnya itu
aturannya, selalu berpegang dengan Al-Quran dan hadis yang dituangkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsan ta'wil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah, patuhilah perintah Allah dan Rasulnya dan perintah dari pemimpinnya. Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu, maka jika kamu ada berbeda pendapat, maka bagaimana caranya yang diajarkan dalam surat An-Nisa ayat 59 ini? Warudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah dan Rasul. Kemudian Allah lanjutkan, dan ini adalah sebaik-baik kamu tempat berpaling. Takbilah ahsan, takbilah ahsan, sebaik-baik takbilah tempat berpaling. Kasih tua babaliang, babaliang apa dukun, babaliang apa dukun baranang, dan babaliang apa bakir, dan babaliang apa yang lain. Tetapi dibalikan kepada Allah dan Rasul. Allah Tuhan kita, Rasul adalah putusan Allah. Awak yang nak sebut, kita memang tidak ketemu dengan Rasul, tetapi dengan pusaka yang tak rapuh oleh panas dan tak basah hujan, kita masih bisa belajar dengan apa yang beliau tinggalkan. Karena kata Rasul, kutinggalkan dua pusaka untuk umatku, tarukum bikum amraini, dan aku tinggalkan dua pusaka untuk umatku, dan tidak akan tersesat umatku, dan tidak tersesat umatku sampai akhir zaman nanti apabila berpegang kepada dua pusaka, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, kalau tidak melincing dengan Al-Quran dan hadis, itu kita tidak akan pernah selesai, kita tidak akan jatuh. Jadi yang jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana Ustaz? Kami tidak seluruhnya paham agama, tidak bisa memahami Al-Quran hadis itu arti dan terjemahannya. Oleh karena itu, untuk menjalankan aturan agama itu, agar kita terarah kepada jalan yang aturan yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Allah, maka kata Rasul dalam sebuah hadisnya yang sangat sahih, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun rajilan fatahalla. Rawahu muttafaqun alaih. Kesepakatan ulama perawi hadis yang sahih. Di sana termasuk Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i perawinya. Jadi artinya, jadilah untuk mengetahui kita aturan agama itu, Ibu Bapak, adalah dengan cara belajar. Bagaimana caranya? Adalah dengan ilmu. Pak mendapatkan ilmu itu. Bagaimana mendapatkan ilmu itu, Ibu Bapak? Adalah dengan, yaitu disuruh, jadilah kamu menjadi orang yang mengajar. Dan sebaik-baiknya manusia itu, kalau mampu jadi orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar. Tidak mampu orang yang belajar, jadilah kamu orang yang pendengar. Tidak maafkan kita cara belajar Pak. Kami payah masuk susah kami kalau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis. Talimu adalah mulai agak payah, bermantu agak kambuah, kuliah agak kanduah, duduk dalam menjuah semua dalam menjuah. Lah tak payah berfungsi. Nah, sekian banyak panca-indera yang diberikan oleh Allah, mata, telinga, dan seluruhnya. Kita bisa belajar dengan tersurat dan tersirat. Belajar dengan tidak hanya dengan guru,
tapi juga belajar dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ustaz kita. Dan apa yang disampaikan para ustaz kita, dan awak menurut langsung saja. Perhatikan ucapannya, jangan perhatikan wajahnya ibu bapak. Karena akan datang suatu saat pada umat Nabi Muhammad itu bermacam-macam bentuk ajaran agama. Ini bentuknya Islam saja. Karena kata Nabi, satu kali umat kita ada satu waqa'ina kullu binna ahlul sunnah wal jamaah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan lebih. Dan umatku itu macam-macam. Ada Islam Ahmad, ada Darul Arqam, Islam ini, Islam itu, Islam Abdullah, Islam itu. Akan muncul banyak macam-macam Islam kota banyak banget. Kulluhum minna, seluruhnya akan masuk neraka. Illa wahida, kecuali hanya satu. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Al-Quran. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, itulah orang yang menjalankan syariat Allah. Syariat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bisa sama surga Pak. Orang semayangnya Allahu Akbar, tangannya goyang-goyang, dan cara sholatnya goyang-goyang. Ada salatnya maki-maki, ada sholatnya mencampurkan ilmu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ini dia panjang saja, ibu bapak usianya. Islam kata Islam yang betul, kata kafir betul, ini yang betul. Nah, supaya sempurna digabungkan sajalah semua agama itu. Hanya gabung saja, ruku Islamnya dia pakai. Kemudian berdirinya agama lain dia pakai. Akhirnya dia campur-campurkan agama, akan muncul yang seperti itu. Nah, ini yang kita takutkan. Oleh karena itu wajar kata orang bijak, dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan, supaya awal selalu berada di jalan yang benar itu. Maka kita belajar dan belajar, jangan menerima saja bukan. Tidak mampu kita, ya Ikhwan, kun aliman, kun ta'aliman, kaum mustami'an. Tidak mampu kita belajar, awak mendengar sangat mampu. Tetapi mendengar video, kita perlu pula penyaringan dengan ilmu juga banyak. Mata kita ada, kita juga harus banyak juga membaca. Kalau mampu membaca, apapun kekuasaan yang diberikan pada Allah pada anggota tubuh kita ini, awak manfaatkanlah sehingga kita bisa menyerap ilmu agama itu, ayat-ayat Quran itu, ayat-ayat Allah itu yang tersurat dan tersirat bisa kita dapatkan untuk mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena bisa saja di satu saat datang orang yang bersorban gada, tetapi hatinya hendak menghancurkan Islam itu di sana, bukan? Tapi misinya akan menghancurkan Islam itu, generasi Islam. Bahkan sudah ada kejadiannya di daerah Aceh dulu. Udah lama dia menjadi imam, Pak. Kemudian sudah lama dia diangkat menjadi imam, bacanya fasih dan bagus. Sementara sebenarnya saya ini bukan Islam. Selama yang imam menyebut Bapak itu, saya adalah beragama lain, bukan Islam. Nah, Pak, gimana kira-kira Bapak? Karena siapapun bisa belajar ilmu agama itu dengan otak dan pemikirannya yang diberikan pada Allah dengan baik, tetapi belum tentu dia berjalan di dalam syariat aturan Allah. Itu yang perlu kita jaga anak-anak generasi waktu itu, Bapak. Bisa jadi jalan lewat internet, TikTok dan Facebook dan lewat medsos itu anak-anak perlu diperhatikan juga, Bapak. Ada pula Ustaz, ini kejadiannya Bapak, awalnya dia anak ini dia belajar melihat cara pengobatan agama lain itu, Bapak. Dan ketika itu belajar cuma dengan melihat iseng-iseng saja. Namun setelah itu masuk di dalam kehidupannya itu kesurupannya juga. Masuk orang yang mengucapkan Yesus Kristus mampus macam-macam, dia datang
nyebaco Yesus, nyebaco Kristus, nyebaco segala agama lain itu Pak. Bisa jadi yang memasukkan itu orang tukang-tukang sihir yang dia belajar. Karena sihir itu memang ada dalam Islam. Sihir mubin, sihir yang nyata. Itulah sebab-sebab asbabun nuzul surat Al-Falaq itu adalah dari perangai sihirnya orang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu sekalian Abu Gosok, Abu sekalian Abu. Di situ orang tuh baca sihir, artinya berserikat dengan setan. Setan itu akan masuk membisikkan, yuwasbi sufi sudurin nas, membisikkan sesuatu yang buruk kepada dada manusia. Itu asbabun nuzul surat asbabun nuzul itu Bapak, sebab-sebab turunnya. Sebagian kita pasti sudah tahu itu. Adalah sebab turun surat Al-Falaq, kejahatan malam menjelang pagi ialah pelita. Surat An-Nas itu adalah Tuhannya manusia, rajanya manusia. Nah, di sanalah bisa menyesatkan dia. Sampai sekarang ini karena fondasinya kosong Bapak, tidak menjalankan syariat, terikat hakikat, dan tidak menjalankan apa aturan agama itu, tidak masuk suatinya Bapak, dan perbuatannya adalah orang beraja agama kok sebagai cuman kedok dan sebagai cuman sebatas ucapan, tetapi dalam hatinya kosong mengingat Allah. Ada pula nan sorbannya gadang, pakainya mereka itu lebih pada ulama-ulama besar, tetapi hatinya kok busuk, ya Pak. Jadi kadang-kadang pakaian itu tidak menjamin. Oleh karena itu inilah akal kita yang harus kita belajar dan jangan menerima begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh seseorang. Lebih-lebih perkembangan zaman ini sangat pesat, bisa menyesatkan umat kita, bisa menyesatkan anak cucu Bapak. Yang masuknya bukan hanya lewat yang nyata, tapi yang tidak nyata, lewat media yang lebih parah. Anak waktu cantik ini Bapak. Barabana ditagan, mana apa internet itu kadang-kadang kalau tingkat tinggi manjim itu Bapak, namanya menampak dan melawan orang tua baca dengan tua. Ya enggak, Bu? Ya enggak, Bu? Pak, karena bola kalau umpamu yang tingkat tinggi itu. Nah, inilah yang kita kontrol dengan syariat aturan agama Allah. Awak nasihati dengan nilai-nilai agama. Kau upi raba-raba minatara menjalan kapal. Upi elok-elok pun sayang orang kawa. Jangan bosan menasihati dan mencari mengontrol anak awak ini dengan nilai-nilai agama. Awak tanamkan nilai agama. Seperti hal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Mata dulu Nabi Mbak apa sedang sembah sesudah aku mati. Itu yang dibisikkan. Andaikan bapak meninggal, andaikan ibu meninggal, andaikan kakek meninggal telah berpulang ke rahmatullah nanti. Bapak tidak melihat perangai kamu yang tidak sholat, tetapi Allah melihat perilaku kamu yang tidak sholat. Nah, dia ambil nyawa kamu oleh Allah seketika. Karena nikmat Allah kapan saja Allah berkehendak. Kau boleh berkehendak padi pecah balah dalam perahu. Kau boleh berkehendak hati kehendak Allah Ta'ala melakukan. Kapan saja Tuhan itu bisa meregang tali amat itu. Ya udah Bu. Nah ibu, Pak. Namanya kan kau yang dia. Lah, diegang tali amat. Kapan pun Pak bisa. Nah, itu persiapan anak kita. Tidak ada persiapan anak-anak kita kapan pun nak. Tidak ada persiapan kamu nanti nak. Tidak mengenal sang waktu. Apakah kamu main game, main HP nanti? Tidak bisa tolongnya oleh bapak dengan mama. Itu yang ditanamkan nilai tauhid. Nah, sekarang kita ajarkan pula dengan nilai-nilai syariat kepada anak sangat penting. Syariat itu aturan agama yang mengajarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tak mampu mendidik, jangan bosan-bosan menyerahkan kepada ustaz kita. Fungsikan ustaz para ulama kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau tak mengerti, bertanya, kita berdiskusi. Jangan kita sampai diam saja hari ini. Diamnya kita hari ini, nanti anak-anak kita tidak tahu aturan agama, alamat hancur yang akan datang menyersi kita. Siapa yang memandikan kita nanti? Siapa yang menyalahkan kita nanti? Nah, nilai syariat ini merupakan salah satu jenjang yang pertama untuk menuju Allah dengan selamat. Aturan agama Al-Quran dan hadisnya. Jadi tanamkan kepada anak kita cara belajar menanamkan itu.
Tidak mampu kita dengan mendengar, tidak mampu kita dengan belajar, tidak ada kekuatan kita suruh dengan mendengar. Suruh anak kita mendengar nasihat ustaz, janganlah kata mama kita itu yang tahu dengan ilmu agama. Jangan diam saja. 4 kepala, jangan diam. Kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah. Jangan tutup mata saat ini. Anak kita diambang ujian kehancuran lewat perkembangan zaman ini kalau tidak kita kontrol dengan nilai agama. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Jadi syariat itu cara belajarnya tidak harus dengan kita membaca dan tidak harus kita dengan belajar dengan para guru kita. Banyak tempat media pembelajaran sekarang. Lewat HP pun bisa anak-anak kita tanamkan pada anak kita sekali-kali. Ada Al-Quran di sana, ada kitab-kitab apapun ada di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak rahim. Jadi, jadikan adalah sebagai syariat itu bukan hanya kita belajar, tetapi mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu aturan agama itu sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai anak kita, jangan sampai diri kita meninggalkan aturan Islam ini. Karena kalau aturan Islam ini akan tinggal dari diri kita, berangkat dari tubuh kita, ibarat kereta api keluar dari relnya. Begitu juga anak-anak kita nanti. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bapak ambo, tarikat. Nama tarikat itu adalah jalan. Jalan. Kalau tidak ada jalan ini, ibaratnya kita tidak bisa meneruskan perjalanan hidup selanjutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Tidak bisa kita melanjutkan untuk maju ke depan. Karena dengan jalan itu ibaratnya itu bukan ibarat jalan itu cahaya senter. Senter itu kita isi baterai. Baterainya itu adalah nilai-nilai dengan ilmu agama, aturan agama. Kalau ada aturan agama di dalamnya baterai itu diisi, itu baru bisa hidup. Wah, hidupkan buat cahayanya. Itu yang jalan. Itu Bapak. Nah, jalan itu terbagi dua pula. Tarik itu. Jalan yang baik, jalan yang elok. Jalan yang baik itu bisa akan kita dapat setelah belajar dengan syariat tersebut dan menjalankan aturan syariat itu atau kancang cahayanya. Tapi kalau tidak ada ibarat baterainya, tidak akan bercahaya jalan ke depan. Ya, itu yang tadi kan. Sebagai kiasannya seperti baterai tersebut dan senter tersebut. Nah, jadilah kita bagaimana kita agar jalan itu betul-betul nampak ke depannya, bisa kita melangkah dan lanjutkan untuk menuju Allah tersebut, tentu kita isi dengan syariat aturan agama. Kemudian hakikat, namanya hakikat itu adalah wujud dan kenyataan. Makanya dalam pengertian iman itu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Berarkan terakhirnya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Ada wujud kenyataan dari perbuatan kita setelah kita menjalankan aturan agama. Cahaya itu kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan awal. Dan lain jadi lain di mulut, lain dalam perbuatan. Makanya jalan itu menjadi jalan yang tidak sempurna dan tidak sempurna jalan dan tidak sama jalan. Tapi carilah jalan dan sama jalan itu, Pak. Dan jalan-jalanan saja itu, Pak. Bahkan jalan yang sama jalan itu dapat kita dapatkan setelah kita yaitu menerapkan syariat aturan agama dan tarikat. Jalan itu kita isi cahayanya itu dengan ilmu-ilmu agama, itu baca hayuan jalan itu. Jalan yang itu pakai artinya kita praktekkan apa yang kita dapat dari ilmu agama. Banyak kita orang-orang yang tahu tapi tungke membawa rabah. Awak tahu tapi sebagai orang tua, tapi awak yang tidak sholat. Awak tahu aturan agama adalah sholat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ma'ar raki'in, dirikan
bayarkan zakat, dan rukuklah kamu beserta orang rukuk. Itu adalah perintah Allah untuk mendirikan solat anak-anak di keluarga awak, dan bayarkan zakat, bentuk sosial kita sesama manusia, itu pendidikan awak sesama manusia. Rukuklah beserta orang yang rukuk. Artinya awak suruh anak awak, suruh keluarga awak untuk selalu berjemaah. Artinya rukuk beserta orang rukuk ini jelas maknanya tidak sendiri, ya nak. Rukuk bahasa Arab orang rukuk. Tak mungkinlah rukuk kau pakai bahasa Arab itu suram, tapi ada bersama. Inilah letak, yaitu as-salatu jamaah, as-salatu afdalu min as-salati jamaah, salatul fardhi, as-salatul fardhi min as-salatil jamaah. Salat sendiri, salat berjamaah itu salatul jamaah afdalu salatun min as-salatil fardhi wa sab'ina wa isrina darajah. Solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat sendiri 27 derajat. Makanya Allah perintahkan rukuklah kamu beserta rukuk. Karena banyak nilai-nilai agama, nilai-nilai aturan sosial di dalam hakikat di dalam solat berjemaah itu. Kalau imam awak salah, tegur awak oleh awak sebagai jemaah. Artinya imam keluarga awak, laki-laki umpamanya imam keluarga awak kita seorang suami, tegur tak, dibiarkan saja. Saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nasihat di dalam keadaan benar, nasihat di dalam keadaan sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian yang keempat, jalan menuju Allah itu adalah ma'rifat. Yang ma'rifat itu adalah jenjang yang terakhir yang sangat tinggi. Yang itu adalah kebanyakan waliullah, para nabiullah yang tempat. Laisa kamislihi, tidak ada yang menyamai satupun, hanya Allah yang tempat kita sembah dan Allah tempat kita meminta. Jangan kita bersujud kepada harta, tahta dan wanita. Boleh kita yaitu mementingkan harta, tahta dan wanita, tetapi kita fungsikan di jalan Allah. Jangan awak bertuhan kepada harta, jangan kita bertuhan kepada tahta, kepada jabatan, tahta apa? Tahta ini kalau ada orang bilang tahta itu adalah jabatan. Jangan kita bertuhan karena jabatan awak lupa sholat, karena jabatan kita lupa Allah yang memberi. Turun jabatan awak, turun puluh, yaitu hakikat kedekatan sama Allah. Awak ambil karena awak sadaqkan tu balik kalau nak menang caleg lah, turun puluh itu. Ini karena tahta ni, turun iman kita. Nah, inilah menguji kita. Kemudian laisa kamislihi itu artinya tidak ada yang menyamai satupun. Jangan ada pula yang menyamai kekuatan Tuhan. Jangan gara-gara harta kita lari dari dekat kepada Allah. Oleh karena itu, yang menghalangi kita bermakrifat mendekatkan diri kepada Allah itu adalah 40. Jadi 40 yang menghalangi kita di jalan Allah. Yang diberikan, yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah 100, mulai dari 153 sampai 56 itu diterangkan bahwa manusia itu diuji dengan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samawati wa basyiris sabirin. Dan sungguh kamu akan diuji walanabluwannakum bisyai'in dengan segala sesuatu minal khawf, ketakutan, wa naqsin minal amwal, dari kekurangan harta, wal ampusi dan jiwa, was samarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan itu kabar berita bagi orang yang sabar. Kelak kita akan diuji oleh Allah di akhirnya itu, allazina iza asobatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diberikan oleh Allah harta, tahta, wanita semuanya itu Tuhan yang memberi. Kalau tahu awak titipan Allah, ini titipan Allah, kelak Allah akan mengambilnya, wa ilaihi raji'un, awak kembalikan dengan tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, yang menghalangi kita jalan Allah itu adalah kecemasan, ketakutan, kerusuhan, dan kegembiraan yang bersangkutan. Kegembiraan itu adalah jiwa atau harta bisa membuat kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang karena kita kaya, terlalu bahagia, lupa sholat ibadah terhadap amanah diberikan Allah. Ketakutan, kecemasan, takut awak menghadapi kematian, takut awak tindak baju balik, kita menghalalkan segala cara. Lari Allah dalam hidup awak.
Tidak ada Allah lain. Awak pakai ini ilmu dukun, ilmu segala ilmu. Awak menuntut kepada dukun ingin menjatuhkan orang lain dengan bersaing dengan tidak sehat kepada orang lain. Nah, inilah yang membuat kita menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, jadi apa yang 4 macam yang menghalangi kita jalan Allah tadi kebanyakan membuat manusia bunuh diri, membuat manusia sampai bunuh diri, sampai terjun ke tempat jurang, sampai pergi kereta api. Itu adalah ketakutan, kecemasan, kerusuhan, dan kegembiraan bersangatan. Nah, jadi kerusuhan, ketakutan, kami tidak ada Tuhan yang akan memberikan nikmat lagi. Sehingga dia bicara sendiri di jalan. Setelah dia kalah dalam pemilu, dia bicara sendiri di sepanjang jalan, tidak menerima apa adanya. Itu adalah salah satu kecemasan dan ketakutan, stres. Nah, inilah ujian dari Allah. Sedikit ujian wala nabluwannakum itu artinya baru sedikit ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi kesimpulannya kita ulangi Bapak, 4 macam yang jalan menuju Allah itu adalah syariat aturan agama kita pakai dan kita amalkan. Tarekat itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila aturan agama telah kita pakai, berjalanlah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, jangan melenceng dari ketapik. Kemudian hakikat buktikan bahwa perbuatan kita itu betul-betul cinta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku, ibadahku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kemudian yang keempat, ma'rifatullah, artinya laisa kamitslihi. Jangan kita ada menyamai sesuatu pun kekuasaan Allah. Jangan kita bersujud dan meminta kepada selain Allah. Jangan takut iman kita karena harta, tahta dan wanita. Tapi tetaplah Tuhan kita yang kuasa. Kita sadari bahwa semua itu andaikan manusia sadar bahwa harta kita, tahta kita, wanita, dan semuanya yang diamanahkan oleh Allah, titipan Allah, pasti manusia akan sombong dan takbur, akan selalu dengan Allah. Jadi 4 yang menghalangi manusia dari jalan Allah tadi adalah kecemasan, ketakutan, dan kerusuhan, kegembiraan, kesehatan. Ada pikir kita lupa. Lah bisa dibawa ulang. Mudah-mudahan kajian sabinje itu Bapak dan sakit teko, mudah-mudahan dapat menjadi bekal kekuatan ibu menjalankan aturan Allah dengan baik. Jadi kalau ada memang kesalahan, karena manusia itu al-khata'u walil insan sifatan linnas, sifat salah adalah 2 sifat bagi manusia. Unzur man qala wa tanzur ila man huwa wajah. Lihatlah ucapannya dan jangan lihat wajahnya. Kalau ada menjadi suatu yang batu-batu jadi batu, ambillah jadi pembelajaran. Kalau ada yang tidak cocok kajiannya dengan kita, buanglah dan jangan dipakai. Jadi yang benar itu hanyalah Allah, dan kita berusaha mengaplikasikan ilmu kita dari Al-Quran dan Hadis supaya dapat bermanfaat bagi kita bersama. Jadi kalau ada kata salah, dan dimaafkan ibu-ibu. Dimaafkan Pak. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.